Kalian tahu kenapa PDIP mati-matian membela Hasto? Karena kalau kuduga, masalah Harun Masiku dan Hasto ini pasti erat kaitannya dengan elit-elit PDIP yang lain. Bakalan banyak yang terseret. Serius. Jadi masalah ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Bukan cuma antara Hasto dan Harun Masiku. Tapi Hasto, Harun Masiku, dan kawan-kawan. Bukan masalah Hasto dan Harun Masikunya ini, bukan masalah uang 2,5 miliar itu. Tapi ada di belakang yang lebih besar. Kalian kira KPK capek-capek membongkar masalah Hasto dan Harun Masiku itu cuma gara-gara uang 2,5 miliar? Mana tahu ada yang 138T, artinya apa? 138 triliun. Masalah apa itu, Bung? BLBI. Ada yang lain lagi, Bung? Mungkin ada. Mungkin ada. Jadi coba bayangkan kalian, ya. Pembelaannya PDIP terhadap Hasto, ya, itu bukan cuma sekedar pembelaan terhadap sekjen. Kalau ku bilang, walaupun sekjen nggak perlu bela mati-matian. Ada satu partai, waktu ketua umumnya terlibat masalah korupsi, ya, nggak ada terlalu nampak kali, ya, partai itu sangat membela mati-matian, enggak, ya. Masih ingat kalian kasus Setia Novanto? Kasus Setia Novanto masalah EKTP yang sampai sekarang sebetulnya masih ada buntut-buntutnya. Ada. Ya, nanti ku bilang sama kalian, ini bakalan apa lagi nih, ya, bakalan ada kasus EKTP episode kedua. Coba waktu itu Setia Novanto, ya, tersandung kasus EKTP. Kita katakanlah mungkin dia itu ada sangkut pautnya dengan kader partai yang lain, tapi juga pasti ada sangkut pautnya dengan kader dari partai sendiri. Tapi kita lihat sendiri bagaimana Golkar tidak terlalu ngotot untuk membela Setia Novanto, padahal dia ketua umum. Masih ingat kalian kan? Saya harap Anda tidak lupa. Begitu juga dengan elit-elit partai Golkar lainnya, seperti Idrus Marham, ya, kasus pembangkit listrik, ya. Coba bayangkan kalian, Idrus Marham, ya, waktu itu dia itu menjadi elit Golkar, tapi coba ada pembelaan dari Golkar? Nggak ada. Waktu itu dia kapasitasnya sebagai kader Golkar, nggak betul. Tapi Golkar nggak terlihat mati-matian membela Idrus Marham. Kalau misalnya ada sangkut paut dengan kader yang lain, ya itu nggak ada masalah. Yang penting Golkar itu boleh menjaga, ya, marwahnya, boleh menjaga martabatnya sebagai partai yang tidak mentolerir, ya, kadernya melakukan korupsi, sekalipun itu ketua umum. Nah, itu dia. Coba bayangkan kalian, Demokrat 10 tahun berkuasa, ya, itu ada sekitar 15 orang, 15 elit partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi, ya. Nazarudin, ya, baru setelah itu Jero Wacik, Menteri SDM waktu itu kalau nggak salah, setelah itu ada Andi Malaranggeng, ada Angelina Sondak, dan lain-lain, termasuk ketua umum waktu itu siapa? Anas Urbaningrum. Diangkut KPK nggak dia? Diangkut. Ada pembelaan yang terlalu terlalu mencolok dari Partai Demokrat? Enggak. Karena apa? Partai Demokrat sendiri, ya, menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum. Apakah jadi partai cengeng? Enggak. Teriak-teriak menyalahkan pemerintah yang selanjutnya? Enggak. Nggak ada, ya kan? Karena mereka tahu konsekuensi dari korupsi itu, ya pasti ada hukuman pidana. Kalau sudah ada hukuman pidana, ya itu sendirilah, tanggung sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada pun keterkaitan antara misalnya satu kader ditangkap, ya, ini akan merembet pada kader lainnya. Ya, itu sudah risiko gitu loh, ya. Tapi partai sebagai sebuah institusi yang yang bermartabat, ya, seharusnya tidak terlalu mencolok membela yang namanya kadernya. Ini cuma section, wah. Tiru dong Demokrat, tiru juga dong Golkar. Walaupun ketua umumnya diangkut KPK, mereka tetap menjaga harkat dan martabat mereka sebagai sebuah partai. Gampang kan, Anas Urbaningrum contohnya, diangkut, ganti.
Setia Novanto contohnya diangkut, ganti. Udah yang namanya siapa namanya tadi, lupa aku, Hasto. Gampang kan ditangkap, ganti. Kayak nggak ada aja kader yang lain. Alah, sudahlah ya. Ya terserah kalian mau bilang katanya kalian itu partai kader. Oleh karena itu kader harus dibela mati-matian, tergantung bikin salah atau enggak. Kan ketakutan orang ini kan seperti itu. Mereka sudah baca itu ya. Bagaimana efeknya ketika ada elit Demokrat, maka tersangkut paut dengan elit yang lain, ya kan? Begitu juga Golkar ya, kena satu, kena juga yang lain. Ini yang mereka takutkan. Ya, apalagi kan ini mirip-mirip ini. Demokrat 10 tahun berkuasa, kena 15 orang. Ya kan gitu. PDIP 10 tahun berkuasa, kita lihat kena berapa orang. Sekarang ini kan praduga, aku tidak menuduh. Tapi kita nggak tahu loh, di balik kasusnya Hasto dan Harun Masiku ini, ya, ini ibaratkan kunci dari sebuah ruangan gitu loh, ya, sebuah rumah. Jadi kalau misalnya kunci itu belum kebuka, kayak mana kita ngeliat isinya? Yang ini arahnya ke kamar mandi, yang ini arahnya ke ruang tamu, yang ini arahnya ke kamar tidur. Kan begitu kalau misalnya kunci udah dibuka, kan begitu. Nah kalau misalnya kunci belum dibuka, kayak mana kita ngeliat isinya? Anggap aja lah, masalahnya Hasto dan Harun Masiku ini sebagai pembuka kunci dari KPK dan aparat penegak hukum lainnya, biar sama-sama menggrebek semua ruangan yang ada di dalam. Ada yang sembunyi di ruang tamu, ada yang sembunyi di kamar tidur, ada yang sembunyi di gudang, ada yang sembunyi di toilet. Artinya apa? Ya, kita akan melihat ya bagaimana KPK akan bekerja gaspol 100%. Makanya aku bilang ya, ini bukan cuma kasus politik, tidak ya. Makanya kemarin itu Demokrat itu nggak pernah bilang kalau penangkapan daripada elit-elitnya itu adalah politisasi hukum, nggak. Harusnya PDIP begitu juga dong ya. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan atau blunder-blunder yang bisa merusak dirinya sendiri ya. Ingat itu ya, kalian itu adalah partai terbesar kata kalian. Dan kalian itu partai tua yang umurnya 52 tahun, kata kalian. Padahal sebetulnya 26 tahun, sebetulnya kata sejarah. Ya, jadi jangan pernah kalian itu, melakukan sebuah tindakan blunder seperti itu. Itu kan blunder namanya, ya. Jadi kalau misalnya Hasto, ya, memang tersangkut kasus korupsi, ya biarkan dia itu menikmati hari-harinya di KPK, kan begitu. Masalah dia nanti ngajak kawan yang lain itu urusan belakang. Biar tahu kalian, jujur aja jujur aku bilang sama kalian, kalau misalnya Hasto sudah diperiksa KPK, ya kita katakanlah dia berhasil tutup mulut. Tapi kawan-kawannya yang lain ini begini jantung, kan begitu. Pura-pura lah dibilang dia punya punya dokumen kejahatan dari pejabat negara. Nggak gitu bro. Ingat ya, Koni ya, giliranmu sebentar lagi. Enggak lah, kalau si Koni itu nggak ada kasus korupsinya itu. Mantan suaminya ya.